Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Musyaidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Yunani kuno. Awal mula kemunculan filsafat Yunani kuno yakni pada tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Di tahun ini ada perubahan tradisi. Tradisi yang sebelumnya mitos sangat menguasai di masyarakat digantikan oleh adanya logos dari para filsuf ini. Sekilas perkembangan filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 Pramasehi sebagai tonggak sejarah yang menandai akhir abad ke-8 Yunani dan menjadi awal mula dari pencerahan dari budaya barat atau bahkan dunia. Munculnya pionir-pionir ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tokoh-tokoh Yunani kuno yang cukup berpengaruh. Yang pertama adalah Thales. Thales itu pada zaman 625 sampai 545 sebelum Masehi, ajarannya yakni arke. Asal mula segala sesuatu adalah air. Air merupakan sumber kehidupan. Tumbuhan, hewan, dan manusia butuh air. Air dapat berbentuk cair, gas, udara atau uap, padat, dan sebagainya. Air lautan lebih luas atau lebih banyak daripada tanah atau daratan. Aliran dari Thales yakni bisa dibilang Thales menganut monisme. Cara pemikirannya yakni kosmosentris. Tokoh selanjutnya yakni Anaximandros. Itu pada zaman 610 sampai 540 sebelum Masehi. Arke segala sesuatu adalah tu'apairon, sesuatu yang tidak terbatas. Asas pertama ini bersifat ilahi, abadi, dan meliputi segalanya. Bumi berbentuk silinder dan merupakan pusat alam semesta. Alirannya filsafat alam, cara pemikiran kosmosentris. Selanjutnya ada Anaximenes. Itu pada zaman 538 dan 480 sebelum Masehi, arke segala sesuatu adalah udara. Udara yang anjar menjadi api, udara yang dingin akan menyebabkan hujan, air yang jadi tanah atau batu. Begitulah siklusnya. Bumi berbentuk cakram dan ada dalam udara. Alirannya filsafat alam, cara pemikirannya kosmosentris. Tokoh yang selanjutnya Pythagoras. Itu pada zaman 580 sampai 500 sebelum Masehi, ajarannya berpengaruh tentang ilmu pasti dan jiwa. Asas pertama segala sesuatu adalah bilangan yang mewujudkan satu kesatuan, genap ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Jiwa adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak berjasad, dan tidak mati. Jiwa terbelenggu dalam tubuh. Alirannya relativisme, cara pemikiran kosmosentris. Selanjutnya adalah Heraklitos. Ajaran yang paling terkenal, sebelumnya Heraklitos itu pada zaman 540 sampai 400 sebelum Masehi. Ajaran terkenal Pantarei kai utenei. Semua mengalir, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Seluruh kenyataan merupakan arus sungai yang mengalir. Seluruh kenyataan telah api, alam selalu berubah dari api menjadi air, menjadi tanah, dari tanah menjadi air, dan sebagainya. Begitulah siklusnya. Aliran filsafat alam, cara pemikiran kosmosentris. Selanjutnya adalah Parmenides. Parmenides itu pada zaman 540 sampai 575 sebelum Masehi. Bisa dibilang Parmenides dan Heraklitos adalah sesuatu yang bertentangan dalam ajarannya, yakni Heraklitos yang serba mengalir, sementara Parmenides yang serba tetap. Parmenides ajarannya yakni yang ada sebagai kebenaran, yang ada itu ada, yang tidak ada itu ada. Yang ada itu satu. Yang ada tidak dijadikan tidak musnah dan abadi. Yang ada itu sempurna. Yang ada mengisi segala tempat, tidak ruang kosong. Yang ada itu tetap tidak berubah, yakni stabil. Alirannya filsafat alam, cara pemikiran kosmosentris. Selanjutnya Demokritos. Itu pada zaman 460 sampai 370 sebelum Masehi. Realitas terdiri dari banyak unsur yang tidak terbagi yang disebut atom. A sama dengan tidak, atomo sama dengan terbagi.
Atom juga tidak berhingga sangat kecil dan tidak dapat dilihat. Kosmos terbentuk karena gerak atom saling kait-mengait. Aliran atomisme, cara pemikiran kosmosentris. Selanjutnya, ada 3 tokoh besar Yunani kuno yang sangat terkenal sampai sekarang dan sangat berpengaruh. Yang pertama Socrates, yakni guru awal yang hidup pada zaman 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ajarannya yakni kebijaksanaan sejati yang terkandung dalam pengetahuan adalah bahwa Anda tidak tahu. Kebetulan terhadap kebijaksanaan dan kebenaran merupakan kebajikan tertinggi. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan secara sukarela. Seseorang tidak mungkin melakukan kejahatan kalau ia mengetahui kebenaran. Inti pemikiran Socrates, yakni ada 4. Kepercayaan terhadap akal manusia, mencintai dialog dan diskusi, tidak pernah puas, gagasan mengenai norma universal. Alirannya adalah idealisme, seperti halnya nanti muridnya, yakni Plato. Cara pemikirannya kosmosentris dan antroposentris. Karena secara tidak langsung Socrates juga hidup pada zaman filsuf Yunani yang membahas tentang alam, segala asrama sesuatu, sementara Socrates membawa filsafat itu membumi. Jadilah antroposentris karena berkaitan dengan manusia, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, yakni Plato. Plato itu pada zaman 427 sampai 397 sebelum Masehi. Ajarannya yakni ide merupakan pengertian umum atau generalisasi yang tetap. Ide memiliki kualitas tetap, universalitas, tidak dapat rusak, tidak dapat dibagi dan abadi. Ide-ide menyusun benda-benda yang berubah dan tidak tetap. Dunia yang kita lihat adalah refleksi dari ide. Aliran idealisme, cara pemikiran antroposentris dan kosmosentris. Tokoh yang selanjutnya adalah Aristoteles, yang dimana tokoh ini sangat berpengaruh hingga pada zaman sekarang, mengaruhi pemikiran dari filosof. Ajarannya yang pertama, alam semesta adalah suatu dunia ideal. Ide-ide merupakan tata dunia indera berupa bentuk. Pengetahuan yang asli terdiri dari filsafat yang mencakup pengetahuan akal, semua pengetahuan akal dan yang berkaitan dengan tahap-tahapan dan keberadaan. Alirannya realisme, cara pemikiran kosmosentris dan antroposentris. Sebelumnya tidak Aristoteles tidak hanya itu, beliau ajarannya ada mengenai jiwa, perjiwa, etika, kosmologi dan sebagainya. Intinya cara pemikiran filsafat Yunani kuno adalah kosmosentrisme. Alam semesta, kosmos menjadi pusat perhatian, di mana dikaji ulang bagi para filosof. Ada yang berpendapat air seperti Thales, ada yang api dan sebagainya. Filsafat identik dengan ilmu pengetahuan. Para filosof membahas tentang arte, yaitu asal mula segala sesuatu. Filsafat Yunani kuno merupakan awal dari lahirnya pemikiran rasional. Logos menghentikan mitos. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.